Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ushini nafsi wa iyyakum bi taqwallaha faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah kata yang ringan untuk diucapkan, akan tetapi berat dalam timbangan amal perbuatannya di dalam akhirat. Takwa tempatnya ada di dalam hati. Nabi SAW menunjukkan ke dadanya 3 kali dan mengatakan, At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Maknanya, takwa ada di sini. Takwa ada di sini. Jadi, hati adalah pemimpin anggota badan. Jika hati baik, maka seluruh anggota badan kita akan menjadi baik. Sehingga marilah kita menjadi orang yang bertakwa. Sebaliknya, jika kita hati rusak, maka anggota badan kita menjadi rusak. Sehingga orang akan menjadi pelaku maksiat. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan, serta mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Maknanya, di hari yang harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang dihisab oleh Allah dengan hati yang bersih. Saudaraku seiman rahimakumullah, oleh karenanya, mari kita perbaiki hati kita dengan menerapkan adab-adab yang diajarkan dalam Islam secara lahir dan batin. Kita obati hati ini dengan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani Rasulullah alaihi wasallam. Kita obati hati ini karena hati memiliki penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati oleh para dokter. Penyakit-penyakit hati itu hanya bisa diobati dengan kesungguhan kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara penyakit hati adalah riya, yaitu melakukan bentuk ketaatan agar dilihat oleh orang-orang lain dengan tujuan mengharapkan pujian darinya. Allah Ta'ala berfirman, Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Maknanya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita ikhlaskan niat selalu hanya karena Allah, dan jangan sampai jatuh pada namanya maksiat riya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis qudsi bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, Ana nasyuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i khairi taraktuhu wa syirka. Maknanya, aku tidak menerima pujian lain dalam beramal. Barang siapa melakukan satu amal perbuatan dan memiliki tujuan lain selain ridhoku, maka aku akan meninggalkannya dan tidak menerimanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Jika kita melakukan suatu amal perbuatan untuk mencari pahala dari Allah dan sekaligus mengharapkan pujian sesama manusia, maka Allah tidak akan menerima amal tersebut dari kita. Jadi, seseorang yang melakukan amal perbuatan yang disertai ria, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Bahkan dia berdosa karena ria yang telah diperbuat. Oleh karenanya, marilah kita introspeksi diri, kita awasi dan amati hati kita ini. Jika kita melakukan sholat 5 waktu sendirian, kita tidak mengiringinya dengan sholat sunnah rawatib. Tapi jika kita sholat berjamaah di masjid, kita mengiringinya dengan sholat sunnah rawatib. Kita tanya diri kita, kenapa kita melakukan itu? Jika kita melakukan sholat sendirian, kita selesaikan dengan cepat dan hanya melakukan rukun-rukunnya saja. Sedangkan jika berada di tengah-tengah banyak orang, kita perpanjang sholat kita. Kita berusaha untuk menghadirkan rasa khusyuk dan kita baguskan sholat kita. Maka tanyakanlah kepada diri kita, mengapa kita seperti itu? Apakah kita menginginkan pujian sesama hamba? Apakah kita ingin dihormati sesama mereka? Apakah ini lebih disukai daripada ridha Allah Ta'ala? Padahal seluruh manusia adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah, sama seperti kita. Mereka tidak dapat menciptakan manfaat maupun mudarat. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita atau mencelakai kita kecuali atas kehendak Allah. Kenapa kita memilih dicelah oleh kehendak Allah? Kenapa kita memilih dicelah oleh Allah agar dipuji oleh sesama hamba? Pujian mereka kepada kita tidak akan menambah rezeki kita, tidak menunda ajal, dan tidak bermanfaat bagi kita dalam kehidupan akhirat. Oleh karenanya, obatilah hati kita dari penyakit ria. Kita jadikan ridha Allah Sang Pencipta, kebaikan dan keburukan sebagai tujuan kita. Kita ikhlaskan niat karena Allah dan jangan kita pedulikan apakah orang mencela atau memuji kita. Sungguh kebaikan seluruhnya ada pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sulaiman bin Yasar. Ia berkata, ketika majelis Abu Hurairah usai dan orang-orang pergi meninggalkan majelis, maka Natil seorang penduduk Syam berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai guru, sampaikanlah kepada kami sebuah hadis yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW." Abu Hurairah berkata, "Ya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kali diberikan keputusan kepadanya di hari kiamat adalah orang yang tewas di medan peperangan. Ia pun didatangkan dan diingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya di dunia, maka dia pun mengingatnya. Dikatakan kepadanya, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Dia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah berdusta. Engkau berperang untuk dikatakan sebagai pemberani, dan itu sudah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar orang tersebut diseret dengan posisi muka di bawah hingga dilempar ke neraka. Begitu juga dengan seorang hamba yang telah mempelajari ilmu agama, mengajarkannya dan rajin membaca Al-Quran. Maka didatangkan dan diberitahukan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, maka pun ia mengingatnya. Ditanyakan kepadanya, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membacakan Al-Quran karenamu ya Allah. Dikatakan kepadanya, engkau berdusta. Kenyataannya, engkau melakukan ilmu agar dikatakan sebagai ulama. Engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan sebagai pandai membaca Al-Quran, dan ini telah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret dengan posisi muka di bawah sehingga dilempar ke neraka. Begitu juga seseorang yang Allah lapangkan rezekinya dan Allah berikan kepadanya seluruh jenis harta,
maka ia didatangkan, diingatkan tentang nikmat-nikmatnya, maka ia pun mengingatnya. Dikatakan kepadanya, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Ia pun menjawab, aku tidak meninggalkan segala jenis infak yang engkau anjurkan, kecuali aku infakkan hartaku untuk meraih ridhamu ya Allah. Lalu dikatakan kepadanya, engkau telah berdusta. Engkau lakukan itu sebagai agar terlihat dermawan di mata orang lain. Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret dengan posisi muka di bawah sehingga dilemparkan ke neraka. Ma'asyarafil muslimin rahimakumullah. Jika kita melakukan sholat, maka kita lakukanlah karena Allah. Jika kita bersedekah, maka kita bersedekah karena Allah. Jika kita berindah akhlak, kita lakukan itu karena Allah. Jika kita belajar ilmu agama, maka itu juga karena Allah. Jika kita mengajarkan ilmu agama, maka kita mengajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menaati Allah, maka kita taat karena semata-mata ingin meraih ridhanya. Jika kita melakukan itu semua bukan karena Allah, melainkan karena tujuan-tujuan lain, maka sia-sialah umur kita dan alangkah ruginya diri kita.